Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan sapaan teduh. Luar biasa teks kita pagi ini mengingatkan kita apa sebenarnya kehendak Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan apa kehendak Allah, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan indah di pagi hari ini, dimungkinkan semata hanya oleh belas kasihan Tuhan. Biarlah kami mensyukuri betapa baiknya Tuhan yang berkehendak agar sebanyak-banyaknya manusia dapat diselamatkan. Biarlah kinerja serta karya kami tidak menghalangi kehendak Tuhan, sebaliknya memperlancar proses penyelamatan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu, berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini dari Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudara-saudaraku, ayat ini diucapkan Yesus ketika Yesus mengajar dan menyembuhkan orang-orang di bumi ini. Apakah kehendak Allah itu? Ayat 40 dengan jelas dan tegas. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Konon ada 50-an ayat yang mengandung kehendak Allah dalam perjanjian baru. 3 in 1. Yang pertama, supaya tidak ada orang yang terhilang. Yang kedua,
supaya orang-orang dibangkitkan pada akhir zaman. Dan yang ketiga, supaya orang yang melihat anak dalam arti Tuhan Yesus dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sulit sekali membayangkan untuk melepaskan seseorang yang sangat kita kasihi, yang telah menyatu dengan kita demi orang lain. Dan itulah yang dilakukan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudaraku, Allah tidak menghendaki setiap orang pun binasa. Allah ingin agar sebanyak-banyaknya manusia dapat diselamatkan. Kehendak Allah sangat terang benderang, yaitu supaya setiap orang dapat diselamatkan. Allah kita, saudara-saudaraku, bukan Allah yang penuh murka, yang ingin semua manusia binasa. Tetapi sebaliknya, justru Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Demikian Lukas 19 ayat 10. Allah, saudara-saudaraku, ingin manusia diselamatkan. Ini menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Tetapi juga, saudara-saudaraku, Allah tidak mau kompromi dengan dosa. Ini menunjukkan keadilan Allah. Jadi, walaupun Allah ingin sekali manusia diselamatkan, tetapi ada SOP atau standar yang harus dipenuhi manusia, yaitu hidup kudus, karena Allah adalah kudus. Demikian 1 Petrus 1 ayat 16. Inilah bagian yang harus dikerjakan oleh manusia. Memang, saudara-saudaraku, bicara keselamatan adalah gratis oleh kasih karunia. Tetapi meresponi dan mengerjakan keselamatan tersebut adalah proses perjuangan seumur hidup. Itulah sebabnya juga Paulus mengingatkan jemaat Filipi agar mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Jadi kalau keselamatan manusia adalah kehendak Allah, maka sekarang bagian kita manusia adalah memastikan diri kita sudahkah selamat, dan PR kita mengusahakan agar orang lain pun diselamatkan. Inilah makna keberadaan kita di sini dan kini. Inilah yang harus selalu menjiwai hidup kita. Artinya, mau tak mau, kita harus menjadi pembawa terang, sehingga orang lain yang melihat kehidupan kita dapat melihat bahwa Allah memang hidup dan nyata dalam kehidupan kita. Melalui kehidupan kita yang memuliakan Tuhan, maka kita akan membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan kepada jalan keselamatan yang sejati. Luar biasa peranan saya, luar biasa peranan saudara, luar biasa peranan kita semua. Karenanya, saudara-saudaraku, biarlah hati ini harus memiliki firman. Kehendak Bapa bagi kita ada di dalam firman-Nya. Ijandi meriah menjile lacinana, bagepe page gedang ruhina, sura-sura di bata sekal jilena, ogimin pustaka masada pe laben yatena, belang bawang isuka tendel,
penampat Tuhan ta ngusur ngegelgel. Aula min pengelako lagunta ukur kala tondel. Aula bagi perkundul bas pintun bel-bel. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan kehendak-Mu yang luar biasa. Saat ini kami mendoakan GBKP Runggun Samarinda, Pos PI Sangatta Bontang, pelayan-pelayan Tuhan di sana. Apakah pendeta, penatua, diaken, emeritus, nora naras, pengurus kategorial, pengurus PCJ, kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang mengikuti sapaan teduh ini, biarlah semuanya menyadari adalah sebuah kewajiban untuk mengetahui kehendak Tuhan yang agung dan yang mulia itu, dan ikut mengambil bagian untuk mengusahakannya. Kami doakan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah terluar, terpencil dan tertinggal, para medis, dokter, perawat, relawan, TNI Polri, satukan hati semua pihak agar proses vaksinasi dimanfaatkan sebaik mungkin dan tetap patuh pada protokoler kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pada kesempatan ini, kami juga mendoakan malam puji-pujian dan satu hati untuk GBKP Jampit pada hari Sabtu 3 April 2021. Biarlah Tuhan memberkati persiapan-persiapan yang dilakukan panitia. Biarlah pada waktunya nanti dapat berlangsung dengan baik, dan dana yang dibutuhkan juga dapat terpenuhi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, damai di hati. Hati ini harus memiliki firman. Mencuah-cuah kita kerina.